penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CKP Angkatan 11 kelas 323A Kota Madiun. Saya Ratu Jurnalis. Saya Septinaris Ratnasari. Saya Maratu Rofiah. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan 3 siklus, yaitu sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rati. Salam Bu Rofi. Bagaimana kabar hari ini Bu Rati? Alhamdulillah sehat Bu Rofi. Iya Bu Rati, nanti saya sebagai supervisor akan melihat coaching dari Bu Rati dengan coachingnya ya. Namun sebelum saya memulai pengamatan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Jadi untuk acuan rubrik penilaian saya harapkan dalam percakapan Bu Rati sudah memiliki prinsip seorang coach. Lalu ada seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach maupun coachee, gitu Bu Rati. Selanjutnya itu juga harus ada kompeten seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian melihat dengan rasa. Saya berharap nanti dalam coach yang dilakukan oleh Bu Rati dengan coachee itu mengandung alur tirta, begitu Bu Rati. Mungkin bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Rati. Mungkin boleh saya mengajukan pertanyaan? Ya, monggo silakan Ibu. Ini kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu Rati kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti saya berencana ingin mengembangkan dua kompetensi saya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa. Berarti nanti ingin mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot melalui rasa nih. Dari kompetensi yang Bu Rati tadi sampaikan, ada dua di Bu Rati tadi. Mana nanti yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching? Nanti saya secara kompetensi suara fisik, saya ingin mendengarkan secara aktif supaya nanti bisa menggali potensi dari coach saya Ibu, sehingga coach nanti bisa mengembangkan daya pemikirannya untuk menemukan masalah. Selanjutnya terkait indikator pencapaian yang ingin Bu Rati tuju, kira-kira nanti Bu Rati menginginkan seperti apa? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju nanti, bahwa dalam proses coaching saya ingin menerapkan prinsip alur tirta, yaitu yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya ingin menggali ide-ide dari coaching sendiri sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi Bu. Ya. Terakhir dari saya, harapan dari observasi yang akan Bu Rati lakukan pada hari ini apa Bu? Dari kegiatan ini saya berharap bisa menjadi coach yang baik dengan kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar. Baik, semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan terkait prosesnya dengan alur tirta bisa menggali ide-ide dari coachee dengan maksimal. Hanya itu saja berarti yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya Ibu bisa memulai percakapan dengan coachee, dan saya berharap nanti percakapan berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang telah Bu Rati tentukan tadi. Terima kasih Bu Rati. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Rati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Septi? Alhamdulillah sehat Bu.
tadi saya itu menerima pesan penjenengan lewat WA. Kok katanya tadi pengen bertemu dengan saya? Ada apa nih Bu Septi? Iya, berarti banyak sekali yang ingin saya ceritakan. Ini begini Bu, saya itu kan mengajar di kelas 4. Sudah 5 tahun ini di kelas 4. Baru ini Bu, saya itu punya murid itu yang lumayan bermasalah berarti. Baiklah, berarti yang akan kita obrolkan hari ini adalah tentang muridnya Bu Septi yang sedikit ada masalah di Bu Septi. Iya, betul Seperti sekali. itu. Ya, kalau boleh saya tahu Bu Septi, ada masalah apa di kelas panjenengan yang pegang ini Bu Septi? Gini berarti, saya itu jadi wali kelas 4 itu sudah 5 tahun ya, tadi sudah saya ceritakan. Di sini tuh kasusnya begini Bu, dari 28 siswa saya itu 3 anak ada yang ketinggalan dalam semua mata pelajaran. Jadi nilai mereka bertiga itu selalu di bawah rata-rata. Ya, berarti ada 3 anak yang ketinggalan di mata pelajarannya. Nah, begitu nih Bu Septi. Iya. Kalau boleh saya tahu, kalau sebelumnya 3 anak ini bagaimana Bu? Sebenarnya anak ini sudah ketika sudah di kelas 4 ini ya memang seperti itu Bu. Jadi 3 anak itu dari awal masuk ke kelas 4 sudah beberapa minggu ini itu saya amati setiap nilai yang mereka dapatkan itu pasti di bawah KKTP. Pasti itu. Kalau kita rating skala dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira posisi anak-anak ini kekurangannya di angka berapa itu? Di angka 5 mungkin berarti. Di angka 5. Iya. Berarti anak-anak saat ini ada yang ketinggalan dan menurut Bu Septi ada di rating angka 5. Kalau Bu Septi sendiri menginginkan anak itu nanti ada di posisi rating berapa Bu Septi? Yang paling tidak sesuai dengan KKTP 75, kalau lebih dari itu malah lebih bagus Bu. Jadi di rating 75 ke atas. Iya. Coba Bu Septi ingat-ingat kembali, mungkin apakah ada permasalahan atau mungkin ada yang ingin dikembangkan. Kira-kira apa ya Bu Septi ya? Begini Bu, sebelumnya itu ketika saya sudah mengamati kenapa sih anak saya kok seperti ini, itu saya sudah berusaha menemui wali kelas sebelumnya di kelas 3 itu saya sudah melakukan tanya jawab. Ternyata memang semenjak teman saya kelas 3 ini memegang yang 3 anak ini Bu, ternyata memang nilai mereka pasti di bawah teman-teman yang lain. Itu sudah dari kelas 3 dan apa ya Bu, itu tidak melulu tentang satu makro saja, hampir semua juga sama di kelas 4 ini. Kemudian untuk orang tua juga baru sekitar 1 minggu yang lalu saya sudah berusaha menghubungi orang tua dari ketiga anak. Berarti selama ini Bu Septi sudah berusaha tanya ke guru kelas 3 nggih Bu Septi nggih? Iya, betul sekali. Sudah tanya ke guru kelas 3, sudah menghubungi orang tuanya untuk berkonsultasi. Nah, dari tadi ada yang menanyakan untuk ke guru kelas 3, ada yang berkonsultasi. Kira-kira apakah Bu Septi mempunyai pandangan untuk menyelesaikan ini? Ya, saya itu punya apa ya Bu, angan-angan inginnya itu apa mungkin strategi yang saya pakai di dalam kelas itu mungkin kurang menarik siswa, mungkin seperti itu. Bisa jadi juga karena kelas saya itu ada di lantai 2 berarti kebetulan, dan di lantai 2 itu ruangannya lebih kecil daripada di lantai yang 1. Akhirnya mungkin juga dampaknya ke siswa juga seperti apa ya, kurang gerak mungkin ya Bu, apa istilahnya kurang bebas dalam mengekspresikan diri. Karena di kelas atas itu juga kan lebih panas Bu, untuk cuacanya juga tidak mendukung lah pokoknya suasananya. Kalau sudah istirahat pertama, istirahat kedua, nah habis istirahat kedua itu anak-anak sudah mulai gimana ya istilahnya Bu, sudah mulai nggak semangat belajar. Termasuk 3 anak ini saya perhatikan apa ya Bu, cenderung males gitu loh untuk belajar. Dari 3 anak ini mungkin apa bisa jadi dari masalah itu. Ya akhirnya dari masalah itu
angan-angan saya tadi selain menggunakan strategi belajar yang menyenangkan, mungkin yang berpusat pada peserta didik, saya juga punya keinginan, punya solusi ingin mengajak anak-anak itu belajar di luar kelas. Nah, seperti outdoor dan sebagainya. Tapi kalau outdoor itu kan memakan banyak biaya ya berarti. Jadi kalau outdoor itu kita harus melibatkan banyak orang, dari orang tua, mungkin dari sumber dana juga yang terbatas. Terus saya akhirnya ya punya inisiatif, inginnya saya ajak belajar di Spilut berarti. Iya, di Spilut itu di sekolah saya itu punya tempat ruang terbuka. Di situ itu anak untuk kreativitas anak di situ. Tapi dia walaupun ruang terbuka ada atapnya. Jadi anak-anak bisa menghirup udara segar tapi tidak kepanasan seperti itu. Saya ingin sekali mencoba ke situ karena selama ini belum ada kesempatan terkait pengaturan jadwal. Berarti tadi ada 2 rencana ya yang saya tangkap yang ingin Ibu lakukan. Yang pertama adalah mengubah strategi pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Yang kedua, Ibu ingin melakukan pembelajaran di tempat lain, tempat baru yaitu Spilut itu tadi ya Bu ya? Iya. Kalau boleh saya tahu ini, kira-kira rencana yang bagus ini akan Ibu Septi mulai kapan? Ininya saya itu mulai secepatnya Bu, mungkin minggu depan untuk saya laksanakan rencana saya Minggu depan, kira-kira Senin atau Selasanya bisa? Selasa mungkin Bu, karena Senin kan anak-anak olahraga kebetulan, jadi nggak bisa untuk di luar. Ya, berarti nanti rencana yang akan mengganti strategi pembelajaran, terus yang akan tadi akan digunakan hari Selasa jadi Betul sekali. Baik Bu Septi, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk rencana Bu Septi yang akan mengganti strategi pembelajaran dan ingin belajar di tempat Spilut tadi, kira-kira ada pihak-pihak yang ingin dilibatkan untuk membantu? Pihak-pihak yang ingin saya libatkan yang pertama, saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu. Saya harus konsultasi kepada beliau apakah keinginan saya ini kira-kira mengganggu apa tidak kegiatan di sekolah, karena Spilut itu adalah miliknya sekolah ya, bukan milik kelas 4. Nah, jadi kalau saya ingin menggunakan Spilut, otomatis saya harus koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga harus berkoordinasi dengan guru yang lain, karena supaya tidak bentrok di jadwalnya. Karena Spilut itu bebas digunakan oleh siapapun, tapi ya dengan syarat itu Bu, kita harus saling komunikasi supaya tidak terjadi benturan jadwal. Terus kemudian saya juga harus bekerja sama dengan anak-anak juga. Jadi saya harus melibatkan anak-anak dalam nanti kesepakatan yang akan kita gunakan di Spilut itu apa, supaya nanti pada waktu pembelajaran di Spilut itu tetap nyaman, kondusif, serta anak-anak tidak Bu istilahnya, tidak merusak fasilitas yang ada di sekitar Spilut seperti itu. Baik Bu Septi, kalau bisa saya tangkap tadi, berarti nanti ada tiga pihak dari kepala sekolah, penjenengan ingin berkonsultasi untuk ketersediaannya, dari guru juga ingin berkonsultasi untuk kolaborasinya, dari murid juga ingin untuk mengajak bersama-sama Nah, kira-kira nih rencana untuk berkolaborasi untuk mantul ke kepala sekolah, ke rekan guru, ke anak-anak ini akan dimulai kapan Bu Septi? Kami ini hari Kamis ya Bu, insya Allah besok setelah, kalau besok itu kan harinya Jumat, hari pendek, jadi anak-anak jam 11 itu sudah pulang. Kepala sekolah kan masih di sekolah, guru juga masih di sekolah, jadi saya punya kesempatan untuk kolaborasi dan sharing dengan beliau di waktu anak-anak besok itu sudah pulang sekolah. Seperti itu. Jadi tidak mengganggu KBM. Berarti rencananya Bu Septi mau ke kepala sekolah, sama ke guru itu akan dimulai hari Jumat. Terus kira-kira nanti ada lagi yang ingin diubah dari tempatnya Bu Septi ini? Ya, nanti selain Spilut, saya juga ingin menggunakan kebun di sekolah saya itu punya kebun kecil, istilahnya kebun untuk biasanya itu untuk menanam toga. Tapi kebetulan ini toganya kan habis panen, jadi di situ ada istilahnya ada space
ada space yang lumayan yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar langsung di tempatnya, karena kebetulan materi saya kan ada materi tentang tumbuhan. Jadi nanti di toga itu yang belum dipanen kan ada Bu ya. Itu anak-anak nanti sambil belajar sambil mengamati secara langsung di situ. Jadi selain di Spilut saya juga menggunakan kebun sekolah juga untuk belajar. Nanti kalau bisa saya tangkap tadi nanti ada alternatif lain ya Bu Septi, selain di Spilut juga akan menggunakan taman di sekolah ini. Mungkin dari Bu Septi ada yang ingin dikonsultasikan lagi atau bagaimana Bu Septi? Saya menurut Bu Rate gimana ya Bu dari ide-ide yang saya inginkan tadi? Oke, baiklah Bu Septi. Tadi saya menangkap Bu Septi akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan nggak usah ada anak. Ini kan demikian ya Bu Septi? Ya betul. Oke, untuk tempat tadi ada dua alternatif, di Spilut sama di Taman Toga. Iya. Menurut pendapat Bu Septi, anak-anak keseharian itu lebih nyaman di mana? Kalau saya memperhatikan ya Bu, ketika anak belajar di dalam kelas dan ketika anak itu olahraga, kok mereka itu terlihat lebih bahagia setelah olahraga ya? Berarti anak-anak lebih nyaman ketika berada di tempat olahraga. Nah, kalau menurut Bu Septi berarti nanti ingin yang didahulukan yang mana? Yang ingin rencana yang akan dikembangkan dahulu? Saya inginnya yaitu Bu mencoba belajar di luar kelas juga. Ingin saya terapkan, terutama di Spilut aja. Baiklah, berarti nanti ke depannya Bu Septi akan ngobrol dulu dengan kepala sekolah hari Jumat bersama rekan guru dan murid. Setelah itu yang dipastikan adalah menggunakan ruangan Spilut. Seperti itu Bu Septi. Iya, betul sekali Bu Rate. Mungkin dari semuanya, mungkin Bu Septi ada yang ingin diceritakan lagi kepada saya. Saya rasa cukup Bu untuk curhatan saya hari ini sudah cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rati yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, yang sudah mau memperhatikan dan memotivasi saya. Baik Bu Septi, nanti kalau Bu Septi sudah mantul ke kepala sekolah, sudah mengkondisikan anak-anak dan sudah mencoba untuk memulai pembelajaran di Spilut, akan tunggu loh cerita siap. baiknya. Siap, nanti akan saya hubungi dengan segera apa pengalaman yang saya dapatkan itu Bu Rati. Oke, berarti nanti setelah ini akan saya tunggu kabar dari Bu Septi, nggih? Nanti. Siap Bu. Oke, cukup sekian atau ada yang ditanyakan lagi Bu Septi? Ampun Bu, sudah cukup saya rasa. Baiklah Bu Septi, mungkin kita bisa kembali ke kelas deh. Kebetulan ini kok sudah jam pertama ngajar. Nggih, betul sekali. Bu. Iya, nanti saya tunggu nggih kabarnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di catatan saya, Bu Rati memang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika Bu Rati tadi menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching, Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif. Lalu Ibu sudah berusaha menggali coaching dalam menemukan solusi terkait masalah yang terjadi. Kemudian saya lihat Bu Rati sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan berbobot serta memaksimalkan potensi dari coaching. Dan juga Ibu sudah melakukan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya sudah semua terlaksana dan juga sudah mencatat tadi berarti menggunakan alur tirta. Alhamdulillah secara umum Ibu sudah melakukannya dengan baik, luar biasa berarti. Terima kasih Bu.
Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Rati kembangkan? Saya ingin lebih mengembangkan di bidang untuk menggali pertanyaan yang berbobot itu. Oke, baiklah Bu, itu merupakan suatu hal yang baik, hal yang positif tentunya. Saya juga berharap untuk kedepannya ketika melakukan proses coaching itu sesuai dengan tahapan coaching yang benar dan sesuai dengan algoritma. Terima kasih Bu Rati, ini sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus kedepannya untuk Ibu. Saya akhiri Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Rati.